yang bersama bahwa maka dalam kajian tauhid itu bukan lagi bahasa kebetulan, bahasa yang dilatih adalah qadarun. Jadi apapun yang terjadi sama kita qadar Allah. Bahkan sebelumnya Bapak Ibu di sini pun itu dua. Jadi salah satu tauhid kita bermasalah karena apa? Memasukkan sifat iblis itu ke dalam diri kita. Sederhana memang, cuma kalimat apa? Ana khairu minhu, aku lebih baik darinya. Itu udah cukup untuk menutup ketauhidan kita sama Allah. Jadi siapapun yang merasa dirinya lebih baik, maka siap-siap sedang menegaskan bahwa dirinya bukan orang baik. Karena orang baik itu gak pernah ngaku baik, betul kan? Imam Al-Ghazali aja gak pernah ngaku baik jadi dapat. Terus dia ngakunya apa? Saya ini fakir, saya ini seorang pendosa. Imam Al-Ghazali. Apalagi Imam Syafi'i ketika ditanya, saya ini gak tahu apa-apa. Apa yang hadir sama saya itu semua adalah pemberian dari Allah. Setelah Imam Syafi'i. Baik-baik siapa? Tuhan guru kan? Ilmunya juga pas-pasan. Rasa diri kita lebih hebat daripada orang lain, maka ini satu penyakit. Penyakit apa? Penyakit kolbu, yang kalau ada muncul dalam hati kita, mau 1000 rakaat pun dia sholat gak akan khusyuk. Karena salah satu asbab utama penyebab orang itu sulit kali khusyuk beribadah kepada Allah, karena sifat sombongnya masih hadir. Karena kemelekatan kesok-sokan dalam hatinya masih kuat. Jadi hati-hati di hadapan Allah. Iblis aja yang udah dari surga turun gara-gara sombong. Nah kita masuk surga belum pernah, dimimpiin belum pernah, nyium bau surga pun belum pernah, lalu sombong. Ini kan kabarnya gawat ya, bukan gawat, kacau ya hidup kita ini. Baik, kita lanjutin yang kedua ini. Tapi izin mohon maaf, ini saya nggak ada niat sedikit pun menasihati Bapak Ibu sebenarnya. Sedikit pun nggak ada, tapi Allah nggak ada. Saya tahu kenapa mau datang kembali. Ya karena watawasau itu aja yang pengen kebenaran. Mudah-mudahan Ibu, Bapak Ibu, izin saya, doain saya mudah-mudahan Allah terus jagain hati saya sehingga kalimat yang keluar ini bukan maksud saya. Kalimat yang keluar bukan mau saya, tapi saya berdoa sama Allah di jalan ya Allah, titipkanlah bahasa yang membuat orang itu yang mendengarnya semakin dekat dengan Engkau. Itu harapan saya. Jadi apapun yang hadir nanti ini, Allah ini tergantung Allah lah ngomong apa ya, insya Allah. Baik, tapi saya punya ikhtiar dari rumah. Karena ini pertemuan kedua, sama kayak dimanapun ketika pertemuan kedua. Jadi kajian tauhid yang biasa saya bawakan itu selalu pakai sinabus. Jadi kajiannya itu nggak lebar kemana-mana. Pertama itu tentang bagaimana hakikat manusia itu iblis dengan manusia. Maka hari ini kita bahas terus, nanti kalau memang diizinkan ketemu lagi berkelanjutan. Makanya kalau ditanya, saya lebih banyak kajian rutin daripada kajian putus. Rata-rata ketika sudah masuk biasanya rutin IJ, Medan, Stabat, dan beberapa daerah. Jadi karena ini ketemu pertemuan kedua, jadi kita lanjutin ya di kemarin. Ada yang kemarin yang hadir Pak? Ada? Mudah-mudahan Pak? Ya mudah-mudahan insya Allah bisa ikut ya Pak. Ibu-ibu ada yang hadir? Kemarin pertemuan kemarin? Ada? Gak apa-apa. Ikut semua ibu-ibu ya. Masya Allah istiqomah, mudah-mudahan Allah juga. Baik, saya ngomongnya gak muluk-muluk kali ini. Saya ingin kita ini bareng-bareng jadilah seorang manusia. Manusia memang, tapi yang tahu diri. Tahu diri sama siapa? Sama? Sama Allah. Loh, emang ada manusia gak tahu diri? Banyak. Tapi Allah mau itu kita jangan cukup jadi manusia gitu loh. Ya Allah mau kita jangan cukup jadi manusia. Kenapa? Emang salah jadi manusia? Enggak, jadi manusia itu enggak salah. Tapi kalau hanya sekedar manusia, baik dan buruk itu manusia. Firaun manusia enggak? Manusia. Namun Manusia. Rasulullah Manusia. Jadi kalau bicara soal manusia, berarti masih mensifati apa? Mensifati dasar dari penciptaan Allah itu dalam bentuk apa?
manusia. Artinya apa? Antara Nabi, umatnya, Namrud, Fir'aun, Korun, semuanya manusia. Kalau kita hari ini Islam, kafir, Yahudi masih kategori manusia. Makanya hari ini jangan cukup mau jadi manusia, naikkan levelnya kata Allah. Bukan saya yang ngomong, Allah ngomong di Al-Quran. Jadi kalau hari ini kita hanya sebatas manusia, bahkan Allah itu sering kali di Al-Quran, silakan dibuktiin, Allah itu ketika memanggil hambanya dengan kalimat manusia atau anas, pasti selalu kalimat ujungnya tentang kemungkaran. Serius. Saya juga dulu belajar tafsir sama guru tafsir saya. Ternyata kan Allah sering manggil ya ayyuhalladzina amanu, berarti hanya untuk siapa? Orang beriman. Ya ayyuhan nas, berarti manusia kan? Ya mau Islam, mau non-Muslim, betul ya? Semuanya bagian manusia. Bahkan ada yang lebih kasar. Mohon maaf, makna Al-Quran bukan kasar, tapi ini mengistilahkan ada yang panggilan sangat lembut, setengah lembut, kasar, paling kasar. Apa itu? Kalau Allah udah manggil insan, manusia. Apa buktinya? Itu ada di surat 36 itu surat Yasin. Saya lupa ayat berapa, kayaknya ayat 78 kalau nggak silap. Itu bunyinya berapa itu kayak gini. Awalam yarul insan. Tahukah kamu wahai manusia? Ana, kata Allah, khalaqnahu min nutfah. Aku menciptakan kalian, menciptakan kamu dari setitik mani atau sperma. Innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Tapi ketika kamu tumbuh besar dan dewasa, di tafsirnya ya, kamu jadi pembangkang yang nyata. Tuh lagi-lagi bicara soal manusia, ujung-ujungnya apa? Kalimatnya gak enak, nyindir kita, pembangkang. Jadi kalau gitu, apakah Allah menginginkan kita hanya sebatas manusia? Jangan, harus naik levelnya. Nah ini akan kita bahas. Tapi sebelum saya bahas, kita sadari dulu, apakah Bapak Ibu itu langsung jadi seperti ini? Tidak. Jadi saya pakai dalil, awal-awal kita itu diciptain sama Allah. Baik. Ini insya Allah nih, kalau guru saya nyampaikan kajian ini, itu sendok jatuh dengan saking nikmatnya kajian ini. Tapi Allah alam ini karena yang nyampein muridnya nggak jelas juga nih. Ya mudah-mudahan Allah jaga hati kita ya. Allah itu. Ini Allah menciptakan kita itu beberapa tahapan, beberapa fase. Kalau bahasanya itu ada kurang lebih yang kita bahas ada 4 fase. 4 fase itu maksudnya gini, 4 kejadian. Tapi walau alam, saya nggak tahu nih apakah terbahas 4 fase itu. Kalau tidak ya kita lanjutkan. Kalau guru saya sekali pertemuan 1 fase aja dia, tapi detailnya luar biasa. Tapi sayangnya bukan orang sini. Kalau orang sini enak kita bisa mendengar. Saya juga rindu dengan kajian beliau. Apa fase yang pertama? Fase yang pertama itu hakikatnya kita awal pertama, dulu-dulunya kita itu udah pernah bersaksi di hadapan Allah. Semua kita sudah pernah berhadapan sama Allah dulu, tapi bukan dalam bentuk seperti ini. Bentuk apa? Apa alam pertama Allah yang ciptakan? Alam pertama kali. Alam barzah. Betul, barzah. Alam rahim. No. Alam yang pertama kali diciptakan sama Allah adalah alam ruh. Ruh lah yang pertama Allah ciptain. Kalau ingin kita bahas perbincangan Allah dengan kita, sewaktu kita masih di alam ruh, itu ada dalilnya di surat nomor 7. Ini surat favorit saya. Surat nomor 7 surat favorit saya. Kenapa? Karena ada angka 7-nya. Karena saya lahir tanggal 7, anak ke-7, ya, insya Allah. Dan ayat pun yang saya suka selalu menyangkut tentang ayat ada 7-nya. Dan ternyata yang paling fenomena di alam ini adalah selalu berkaitan dengan angka 7. Al-Fatihah berapa? 7. Langit berapa lapis? Bumi? Ya, malam nuzul Quran 17.
berkaitan dengan 7. Dan disitulah almarhum ayah saya sensitif ya, karena anak ini lahirnya tanggal 7, maka dia memberikan nama saya, nama yang luar biasa, langsung dari Al-Quran. Tapi saya malu nyebutin nama saya, namanya terlalu bagus, kelakuan orangnya belum tentu. Siapa nama saya? Hasan. Nama saya itu lengkapnya Ahsan Takwim. Ada di surat apa tuh? Surat? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa saya? Ahsani taqwim. Ada panjangnya lagi? Ada. Panjangnya ada tsumma radadnahu asfala safilin. Ya, jangan banyak titel sama saya ya Bu. Nah, izin saya memang nggak letakkan itu. Baik. Apa yang terjadi ketika sewaktu kita di alam ruh? Allah mengatakan di surat 7 ayat 172. Kalau di Al-Quran posisinya sebelah kanan di atas. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam. Jadi Allah ketika aku menciptakan dari tulang rusuk anak cucu Adam, mengeluarkan mereka dari apa? Keturunan Adam, maksudnya gitu lah ya. Keturunan Adam nih, manusia seterusnya. Ini penciptaan setelah Nabi Adam ya. Kalau Nabi Adam kan langsung dibuat Allah dalam bentuk udah jadi nih, produksinya udah jadi. Nah ini kita kan nggak kayak Nabi Adam tiba-tiba muncul gitu kan. Tiba-tiba bapak ini tiba-tiba ada di samping. Dari mana pak? Baru lahir kan kamu. Pasti ada proses. Ya, kan kita kejut kita. Tiba-tiba di sebelah waktu sholatnya ada, tiba-tiba salam ada. Dari mana pak? Dari langit. Kan kejut kita. Itu makanya Allah itu selalu memberikan statement penciptaan itu sangat-sangat betul-betul sangat-sangat manusiawi banget. Makanya di sini bahasanya apa? Kita diambil dari keturunan anak cucu Adam. Berarti dari siapa? Dari orang tua, dari Adam terus sampai ke orang tua kita sampai akhir akhir kita. Wa idza akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim. Apa zuhurihim itu? Punggung. Berarti tulang belakang. Tulang belakang. Makanya di sini seorang istri haram hukumnya membelakangi suami. Kalau membelakangi bukan arti membelakangi selalu tidurnya berhadapan, bukan. Makna membelakangi di sini adalah ketika suami berbicara saat mau tidur memilih Allah kasih itu balik badan, maka seluruh malaikat melaknat perempuan itu sampai dia terbangun. Hati-hati. Ya, khusus untuk perempuan. Kok laki-laki boleh nggak membelakangi istrinya? Ya nggak masalah. Oh nggak adil dong. Ayo, kenapa bingung nggak? Kok laki-laki nggak bermasalah? Kenapa perempuan aja? Karena bapak ibu izin waktu lahir batin dosa ibu-ibu yang nanggung suami. Kalau dosa suami nanggung ibu? Enggak, dosa suami itu yang nanggung siapa? Banyak ditanggungnya, salah satunya apa? Istrinya, anaknya, adik kandung perempuannya sebelum balik, sebelum dia bersuami, itu tanggungan siapa? Makanya wajar kalau seandainya suami itu dikhianati, malaikat pun ikut memurkai seorang istri yang membelakangi suami. Kenapa? Kenapa? Karena makna di sini adalah ketika seseorang diciptakan Allah dari tulang punggung belakang mereka, zuriyatahum, seluruh keturunannya. Berarti Allah menjanjikan seluruh keturunan anak Adam dari satu jenis yang sama. Jenis yang sama ya, kita ini sama jenis. Lalu apa yang kita nikmati dari penciptaan itu? Ternyata sewaktu kita alam ruh, kita udah diwawancarai sama Allah. Kita sudah diapain? Diwawancarai. Apa wawancaranya? Allah meminta wa asyhadahu ala anfusihim. Aku minta kesaksian terhadap diri kalian, ruh kalian sendiri. Ya Allah minta apa? Kesaksian ruh kita. Apa yang diminta Allah? Allah ini ya Bu, perhatikan nih kalau saya menafsirkannya dalam bahasa Arab ini. Kalau di terjemahan nggak ketemu bahasanya, tapi kalau di bahasa Arab akan ketahuan ini makna ayatnya kemana arahnya. Ya, makanya kita nggak boleh nafsirin pakai terjemahan, harus pakai bahasa Arab aslinya. Terjemahan boleh nggak dibaca? Boleh, sebatas pengetahuan, tapi menafsirkan nggak boleh.
Makanya ada satu pengajian yang kemarin saya juga dapat langsung selebaran dari MUI ya, bahwa ada satu ustadz yang tidak boleh lagi didengar pengajian itu di blacklist karena dia tamsilan binafsi menafsirkan dengan kemauannya. Ternyata setelah ditanya baca Quran pun salah, tafsirnya bermasalah. Tapi dia menafsirkan dengan apa? Dengan terjemahan. Itu gawat. Menafsirkan pakai sumber. Arti sumber apa? Aslinya. Sumber bahasa Arab aslinya, jangan pakai terjemahan. Kalau terjemahan itu kan dari buku. Betul kan? Tapi kalau sekedar kita ingin tahu artinya boleh, nggak masalah. Menyampaikan artinya juga boleh. Tapi menafsirkannya nggak boleh. Harus pakai minimal paham 5 syarat menafsirkan ayat. Kalau saya waktu masih saya dulu dosen dulu. Kalau nggak lulus 5 syarat ini jangan coba-coba nafsirin karena nanti bisa bahaya. Apa syarat yang pertama? Syarat yang pertama dia harus tahu ilmu nahwu. Yang kedua ilmu sorof. Yang ketiga ilmu kaidah bahasa. Karena setiap daerah bahasa Arab itu nggak sama. Bahasa Arab Mesir sama Saudi nggak sama, ya kan? Berarti harus tahu nahwu, sorof, kaidah, baru asbabun nuzul. Harus tahu. Kalau nggak tahu asbabun nuzul nanti bisa tebak-tebakan. Baru yang terakhir yang kelima apa? Paham sedikitnya ilmu syariat. Jadi nanti ada yang nggak ketemu di Quran, itu bisa ketangkepnya di ilmu syariat, ilmu fikih kalau kita bilang. Bapak Ibu, saya mau nanya, tadi sholat isya itu ada nggak di Al-Quran cara sholatnya? Ada? Ada nggak? Takbir, rukun 13 ada di Al-Quran? Ada? Nggak ada. Di mana nemukannya? Di ilmu fikih. Makanya nggak bisa tauhid sama fikih itu nggak boleh belah dia. Dia harus seiring sejalan. Makanya di salah satu pengajian rutin saya itu kami bergantian sama salah satu ustaz. Saya bilang dia termasuk pakar fikih lah ya di Medan ini. Malam ini saya, malam depan dia. Jadi kami itu koordinasi. Apa yang saya sampaikan ini berkaitan dengan ilmu fikih dia. Masya Allah, itu jemaahnya ramai terus. Masya Allah. Kenapa? Karena seiring sejalan. Dan beberapa pengajian rutin saya pun hampir rata ustaznya nggak ganti-ganti. Karena apa? Karena memang lebih ke tematik ya. Jadi kita nggak ngawur ngidul. Mohon maaf, saya bukan merupakan kajian umum. Mohon maaf, nggak maksudnya itu ya. Boleh kajian umum. Dan ternyata di sini kita pakai bahasa Arab asli. Allah minta, wa asyhadahu, aku minta kesaksian kalian. Kata Allah, siapa yang kau minta ya Allah? Engkau. Saya, Bapak Ibu, waktu alam ada anfusihim terhadap ruh kalian sendiri. Apa yang diminta saksi sama Allah? Allah mengatakan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Ini kalau saya begini, kalau dipakai makna dalam bahasa Arab, ini kan alastu, berarti kan ada perkataan-perkataan yang ternyata jawabannya itu bukan na'am. Kalau kita ditanya, kita jawab apa? Ya, yes, gitu ya. Ternyata jawabannya Al-Quran apa? Kita mengatakan apa? Qalu bala syahidna. Nah di sini ahli-ahli bahasa Arab memutuskan, kenapa nggak jawabannya iya? Iya apa bahasa Arabnya? Nah, kita bilang, ya boleh aja kita bilang, ya Rob, kan gitu ya. Tapi kenapa kita bilang bahasanya bala? Nah, apa makna bala dalam bahasa Arab? Nah, makanya kalau pakai terjemahannya ketemu, pakai bahasa aslinya baru ketemu. Jadi gini, Allah mengatakan, tadi kalimatnya apa? Bukankah aku ini Tuhanmu? Itu bertanya atau menegaskan? Oke, saya ngambil analogi. Pak, kalau saya nanya gini, Bapak Ibu 1 tambah 1 berapa ya? Itu tanya atau negasin? Nanya. Tapi kalau saya bilang, Bapak Ibu, apakah 1 tambah 1 sama dengan 2? Itu negasin atau nanya? Nah, tadi bahasa Allah apa? Alastu. Nah, alastu artinya apa? Menegaskan. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Makanya ketika ada pertanyaan penegasan, selalu dalam bahasa Arab pasti jawabannya adalah bala, bukan na'am. Kalau dijawab na'am bahaya.
ini kan bahaya nih, makanya bahasa kita apa? Kita menjawab bukan na'am, tapi kita jawab apa? Qalu, kami telah berkata. Qalu bala, tentu. Syahidna, kami pun telah bersaksi. Artinya apa? Seolah-olah kita bilang ke Allah, ya Rabb, betul ya Allah, Engkau Tuhan kami. Seolah-olah kita ngomong gitu. Apakah perlu Allah nanya? Seharusnya perlu nggak Allah nanya? Enggak kan? Karena apa? Yang ngatur kita kan siapa? Allah. Nanti akan saya tafsirin ya, menyangkut ada satu ayat lain. Kenapa yang Allah nanya? Nah ini asik ini ya. Kaji tauhid pakai Quran, insya Allah. Ternyata Allah bilang lagi saat waktu kita mengatakan, ya Rabb, betul, Engkau adalah Tuhan kami. Terus Allah ngomong, kenapa kok Allah nanya? Kenapa ya Rabb? Soalnya kita bilang ini, kenapa Engkau tanya lagi ya Allah? Allah bilang, An-taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Apa maksudnya itu? Allah bilang ini, soal ini ya saya maknai ini. An-taqulu yawmal qiyamah, apa yang kamu katakan nanti di hari kiamat, di hari pembalasan, inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya apa yang kalian sampaikan tadi, apa yang kita sampaikan tadi? Apa kesaksian kita? Ya Rabb, tentu saja ya Rabb, Engkau Tuhan kami. Allah bilang apa? Aku mau nanti, di bahasanya saya supaya enak mudah aja. Iya, aku minta kesaksian kalian supaya nanti di hari kiamat nanti, ketika kalian kembali lagi kepadaku, kalian jawabannya nggak akan lalai, tapi jawabannya tetap sama. Kalian waktu alam ruh, kita waktu alam ruh diminta kesaksian Allah Tuhan kita. Nanti kalau kembali lagi sama aku, kata Allah, harus jawabannya itu juga ya, kata Allah gitu maksudnya. Paham ya di sini ya? Ini bahasa yang insya Allah kalau nggak ikuti bahasa bakunya agak repot ini, makanya butuh tafsir. Terus kita katakan, oke ya Allah, nanti kami akan berjanji nanti ketika kami kembali samamu, kami akan menyaksikan Engkau Tuhan kami. Terus ketika ruh sudah bersaksi, apa yang dibutuhkan ruh? Tapi sebelum saya nanya ini, Bapak Ibu, ruh kira-kira yang dia kenal siapa? Waktu kita alam ruh, kita ada yang ingat nggak di alam ruh? Ada yang ingat? Mana ada? Yang diingat alam ruh itu hanya satu yang dia tahu siapa? Hanya Allah. Ini dasar-dasar tauhid itu adalah tidak ada yang dikenalnya, tidak ada Tuhan yang selain Allah. Itulah dasar dari tauhid itu. Ruh itu sudah bersaksi Allah Tuhan kita. Ketika itu kita ngomong, terus kami sudah bersaksi ya Rob, Engkau akan menghidupkan kami ke dunia. Itu ada di surat 20, surat Al-Baqarah 30 tentang Allah menurunkan kita ke dunia dalam bentuk apa? Masuklah kita ke fase yang kedua. Apa sebelum masuk fase yang kedua? Ingat ya Bapak Ibu, fase pertama adalah alam ruh. Ini saya singkat aja karena saya ada poin-poin penting yang kayaknya lebih dalamnya di fase ketiga. Waktu di alam ruh minta apa tadi? Bisa nggak ruh hidup? Bisa. Ruh tetap hidup. Tapi bisa nggak dia hidup selainnya seperti makhluk-makhluk lain, seperti malaikat, seperti iblis? Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi dia butuh apa? Butuh jasad. Butuh jasad. Saya mau nanya, jasad butuh ruh atau ruh butuh jasad? Hah? Oke, ruh yang butuh jasad. Tapi yang dipertanggungjawabkan sama Allah jasad apa ruh? Ruh. Dapat ada di poin ini, nggak bisa pulang semuanya. Pulang, kenapa pulang? Karena kita dapat poinnya. Ternyata yang dipertanggungjawabkan sama Allah bukan jasad, tapi ruh. Terus jasad itu ngapain? Jasad itu ngikutin maunya ruh. Baik. Sekarang kita bahas ini, seru nih ya. Oke, berarti ya Rob, saya butuh jasad ya Allah. Saya nggak mungkin lah kalau pakai roh gini doang, soalnya gitu lah kita ngomong ke Allah ya. Oke, aku kasih kamu jasad, tapi nggak semena-mena langsung jadi jasad. Kamu masuk ya. Aku ini tafsirnya ada di surat Al-Fatihah ayat 1. Hafal nggak ada? Hafal, jangan kelewatan lupa.
Al-Fatihah ayat 1 bunyinya. Wah, alhamdulillah. Jangan-jangan Quran kita beda. Coba cek dulu. Di Quran yang saya baca sering, Bismillahirrahmanirrahim. Di biji apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sama kan? Alhamdulillah. Oh, Quran yang mana? Ya. Ayat 1 apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau ditafsirin ya, tapi saya nggak ahli tafsir, cuma dikit-dikit aja yang pakai bahasa yang sedikit-sedikit yang saya tahu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kaitannya dengan antara ruh mau masuk dalam rahim? Nah, ini ada kaitannya di surat Al-Fatihah ayat 1. Maka ini kalau kita paham surat Al-Fatihah ayat 1 ini, itu kita nggak sembarangan Bapak Ibu bahasanya, nggak main-main bacanya. Walaupun ada ulama yang mensyirkan. Kenapa ya kok sholat itu mensyirkan basmalahnya? Ada gitu ya. Kenapa ya kok ada dizaharkan basmalahnya? Dan kenapa ya kok ada yang seolah-olah seperti nggak terbaca basmalahnya? Ada gitu ya sholat ya? Karena semua jawabannya betul. Yang mensyirkan memberi kesempatan kepada makmum untuk menguatkan basmalah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Imam lanjut, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi bukan gak ada bismillah, tapi disyirkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, gitu ya. Tapi saya kata apa situnya. Saya bahas ini, kajian ini. Kenapa kok ada di surat basmalah? Karena di situ menyebutkan 3 nama Allah sekaligus, ayat yang singkat tapi ada 3 nama Allah. Ayo apa sih pertama? Allah. Benar. Ar-Rahim. Allah yang pertama, benar ya? Bismillah, ini berarti nama siapa? Allah. Baru yang kedua? Ar-Rahman. Ar-Rahim. Oke. Berarti Allah nama familiarnya, nama ini ya, nama populernya adalah Allah. Asma Allah ada 99. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya kasih. Yang Ar-Rahim berarti udah dikasih, kasih dah sayang. Ya Rob, Engkau kan maha pengasih, Engkau maha penyayang. Apa yang Kau kasih sama aku kasih dalam kehidupan kita. Tapi untuk sayangku, aku titipkan sama hambaku, sayangku aku titipin sama dia. Siapa itu? Ibu kandung. Ketika itu diturunkan sami'na wa ata'na, ditiupkan ruh ke dalam rahim seorang masuk. Pernah nggak ruh komplit? Ya Rob, kenapa aku masuk di dalam rahim yang kulit hitam? Pernah nggak ruh komplit? Enggak. Ya Rob, kenapa saat hidup di PJ? Kenapa nggak di Hollywood sana? Ada komplit? Ya ada. Karena sifat ruh masih total bergantung kepada Allah. Dia pada masuk. Pas masuk ke alam ruh, disitulah Allah sedang memproses. Ini permintaanmu, kata Allah. Kau minta jasad kan? Aku kasih, kata Allah. Diproses dalam rahim. Sifatku nama Allah tetap kau pegang dengan kalimat qalu bala syahidna. Dan aku kasih kamu jasad sesuai permintaanmu. Dan rahimnya aku titipkan melalui ibumu. Makanya jangan heran Bapak Ibu, sayangnya Allah itu dititipkan dari si sayangnya seorang ibu. Jadi ketika seorang ibu tiba-tiba, anakku sayang, itu sejatinya Allah sedang menyayangi kita, tapi dititipkan dari seorang ibu. Makanya jangan heran Bapak Ibu, tidak akan pernah ketemu orang yang hamil di luar nikah, pasti dia tak akan muncul rasa sayang sama anaknya. Makanya jangan heran, aborsi terjadi, lahir anak dibuang, pasti rata-rata karena apa? Hasil perzinahan. Karena apa? Allah kasih tapi gak disayang sama Allah. Sampai sini paham? Makanya orang yang hamil di luar nikah itu kan pasti tega ya. Kok tega sih anak dibuang? Kok tega sih anak diaborsi? Karena apa? Dia hidupnya dikasih sama Allah, tapi sayangnya gak dikasih sama Allah. Karena apa? Gak cocok makhlukku ini ada di rahimmu, tapi sayangku gak kutitipkan samamu. Karena apa? Engkau telah berbuat dosa. Maka jangan heran di sini terpecah ya. Iya ya. Kenapa orang kok mudah aborsi? Kenapa orang mudah lahir anak dibuang? Sampai sini dapat tak jawabannya? Karena tidak
dikasih sayang sama Allah. Baik. Ternyata ketika ibu-ibu sayang terus itu sejatinya Allah yang ingin menyayangi kita, Allah yang belai kita dengan kalimat apa? Kalimat sayang, anakku sayang gitu ya. Anakku sayang. Terus itu adalah apa? Allah sedang sayang sama si ruh dalam rahim tadi. Dan ketika itu diciptakan sama Allah, ada bagian-bagian penting yang pertama kali itu diciptakan sama Allah. Bagian jasad, apa yang pertama kali diciptakan? Indra. Mata masih baru, nggak ada apa-apanya. Di USG itu mata itu malah nggak ada, masih rata. Telinga. Makanya telinga itu indra pendengar, dia yang pertama, dia juga yang terakhir waktu kita wafat nanti dia masih berfungsi. Mata udah nggak bisa nengok, pikiran udah nggak bisa mikir, mulut udah nggak bisa ngomong. Makanya orang sakaratul maut itu masih bisa ditampilkan karena masih bisa mendengar. La ilaha illallah, masih bisa. Nah, nanti ada di kajian berikutnya, nanti di fase ketiga baru nanti ketahuan apa fungsinya, kenapa ya Allah mintain telinga dulu. Nikmat ya, nikmat kajian insya Allah. Nah, makanya seorang anak dalam kandungan dia bisa mendengar apa yang didengarkan kepada dirinya. Para pakar-pakar itu mengatakan kalau anak bayi itu dia bisa mendengarkan, dia bisa relate tergantung apa yang didengar. Makanya ada yang bilang dengerin lah pakai musik-musik klasik, dia dengar nggak? Dengar. Makanya anaknya rewel. Orang yang dikasih musik klasik, nanti kalau dikasih musik klasik dia akan jadi apa? Nah, beli cabai dulu, nanti lama dia akan lagi. Nanti lama, mama nggak bawa lagi, ini aja lah. Beda-beda karena didengarin apa? Musik klasik, akhirnya apa? Kelakuannya pun klasik. Kayak mana klasik emaknya dulu, ya kayak itu jatuh di anak. Makanya saran saya, jangan kasih dengar begituan. Anak lagi hamil, ya. Istri lagi hamil pak, tapi masih ada mengincar istri hamil lagi pak. Cucu lah ya, minimal cucu. Jangan biasakan dengar. Islam itu nggak kesana arahnya. Tapi kemana? Dengarkan aja langsung ayat itu sekedar saran. Ya. Nah ternyata waktu saat si anak di dalam rahim didengarkan sesuai apa yang dia dengar, ternyata apakah ruh tadi punya keinginan di dalam? Punya. Aku ingin rujak, ya Allah, bentar ya, hambaku, aku titipkan melalui rasa ibumu. Akhirnya seorang istri, rujak di mana? Simpang jodoh, tembung ini malam lebih nggak mau tahu. Karena anak kita nggak tahu di dalam jam 2 jam 1 nggak tahu dia nih. Pengen besok dong, tahu besok berbeda lagi gitu. Akhirnya apa? Rela tuh gitu. Makanya waktu anak saya pertama pak, ini saya bocorin dapur saya doa sama Allah. Ya Allah, kalau anakku inginkan sesuatu, ya Allah, tolong ya Allah, jangan minta yang repot-repot. Akhirnya apa? Anak pertama saya, istri saya nggak ngalamin ngidam, nggak tahu saya, nggak ada keinginan apa-apa. Sampai akhirnya masih bingung, ini hamil beneran nggak ya? Kok nggak ada keinginan apa-apa? Jangan-jangan Allah sudah ngabuli doa saya dulu. Ternyata kan lipat aja, santai itu jalani. Waktu istri saya pertama itu, anak saya pertama. Jangan salah kaprah. Doa. Karena istri saya memang sudah 2 bu anaknya. Baik. Ketika dalam kandungan dia minta sayang Allah, makanya ketika telinga itu barulah indra-indra yang lain. Tapi ada satu yang nggak dimiliki oleh ruh, dan itu hanya ada di fase ketiga. Kalau udahlah kita singkat aja fase keduanya. Fase ketiganya alam apa? Alam lahir. Itulah alam dunia. Di sini akan kita bahas panjang lebar. Nah cukup tak sampai jam berapa? Suka hati. Setengah 12. Sanggup bu? Sanggup. Kalau awas sanggup aja. Insya Allah ibunya Pak ibu. Nanti ikuti. Belum. Kaji ya masih gantung. Ya, tapi nggak apa-apa kita ngalir aja. Nah ternyata Bapak Ibu, ketika sudah keluar di alam dunia, lahirlah anak.
dia akan kembali mengingat ada satu yang tak dimiliki di alam ruh dan di alam lahir. Apa itu? Akal. Akal itu selalu ada saat apa? Otak udah diciptain Allah, tapi akal, logika itu dikasih setelah lahir. Tapi kapan lahir? Saat si anak itu sudah mulai bisa berpikir. Makanya bahasa kita gini ya, kalau belum akhir balik itu kan masih tanggung jawab orang tua ya. Karena udah masih pikirannya itu belum stabil. Kalau udah akhir balik kan udah stabil ya. Nah makanya di sini nanti dibahas. Kan ingat ya tadi di awal kita ngomong betul ya Allah, Tuhan kami. Di alam ruh, ya Allah, ya Allah, aku hanya bergantung sama. Ketika di alam lahir, ya Allah, aku udah lahir ke dunia ya Allah. Dan orang tua yang cerdas, dia menjaga pendengaran yang pernah didengar di alam ruh dan di alam lahir, dijaga dengan apa? Takkan kuizinkan kau mendengar apapun kecuali yang pertama kau dengar wahai anakku adalah Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Makanya anak bayi baru lahir itu jangan kasih dengar apapun kecuali apa? Ajarkan dulu atau dikomankan. Itu hikmahnya. Jadi si anak tadi di alam lahir udah denger itu duluan. Ini sama panggilannya seperti bagaimana aku di alam ruh itu kerasa sama anak bayi. Ini enggak baru lahir, timang anak mama jelek kali, kurang ajar. Ciptaan Allah dibilang jelek. Tapi kata orang Jawa jangan bilang cantik, nanti kebalikannya. Enggak ada itu. Dari mana ilmu itu? Jangan bilang jelek loh, Bapak Ibu. Jangan bilang apa? Bagus, nanti hasilnya apa? Jelek. Apa jadi doktrin yang jelek-jelek? Dari mana dalilnya? Padahal pujilah, memuji ciptaan Allah dengan pujian terbaik. Selainnya kita memuji Allah melalui ciptaannya. Makanya saya marah dan cerita orang ini. Pernah saya itu puji anak saya. Ini alhamdulillah badannya sehat, badannya gemuk. Ditegur sama orang tua. Kau nggak boleh ngomong kayak gitu. Nanti kalau kau bilang bos bagus jelek hasilnya, bilang aja badan anak kau jelek. Apa nggak boleh? Tapi karena itu orang tua, tak saya lawan. Kita juga pakai adab. Gak mungkin saya bilang, kalau Rasulullah SAW mungkin ada tahu ya. Apa Pak Ustaz, kalau kayak gitu kan kayak enak kita kan? Iya wow gitu ya. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Dan pengalaman saya waktu anak saya pertama. Udah. Selanjutnya, ketika udah lahir, dikenalkan dengan nama Allah, maka kalimatnya di sini apa? Allahu Akbar. Ditutup lagi dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Siap wahai ayahku. Kita seorang anak seolah ngomong siap ayah, akan ku jaga ini sebagaimana aku juga pernah dipesankan sama Allah kita. Tapi ketika tumbuh besar dan dewasa, mulailah bermain ada Tuhan lain. Hati-hati. Ada Tuhan lain yang bahkan tidak sedikit orang yang menjadikan Tuhan selain Allah ini lebih tinggi daripada Allah. Tuhan apa itu? Masuklah dia, Tuhan logika. Maka dalam kajian tauhid itu, kalau dalam kitab tauhid itu ada dibahas itu adalah logika lah yang menjerumuskan seseorang kehilangan siapa Rob yang sebenarnya. Nah ini kita bahas 2020 nggak habis logika. Dan sedikitnya banyak orang yang hampir-hampir dapat kajian ini, hampir-hampir banyak atas izin Allah banyak yang tobat nasuha. Ketika dibahas tentang Tuhan logika, kenapa bermaksiat, kenapa ini segala macam itu kenapa nanti kita bahas di Tuhan logika. Tapi saya nanti dasarnya dulu. Baik, Bapak Ibu, ketika terlahir, si anak itu bergantungnya sama orang tua atau sama Allah? Sama siapa? Ingat gak dia dari orang tua sebagai apa? Sebagai titipan sayangnya Allah. Coba sesayang-sayangnya ibu sama orang tua, ibu bisa nyusuin, tapi yang mengeluarkan susu siapa? Nah, sampai sini paham ya? Makanya ketika itu ada gak ikhtiar anak? Ada. Dia waktu lahir dan ngomong apa? Cuma bilang apa anak bayi? Susunya datang. Susu datangi bayi atau bayi datangi susu? Susu datangi bayi. Ya pernah dibilang anak bayi
mulai gulai-gulai karena belum sempat ada susu. Mana susu Bapak kulkas coba-coba dibuka di sundul-sundul ada susu? Nggak ada. Kalau udah berangkat nanti mana susu? Mana susu? Nggak ada. Dan yang mengajarkan anak itu menghisap siapa? Oh, bisa ibu mengajarkan anak. Nah, nanti kalau udah nempel di rumah segini, kau tarik. Gitu, ada. Saya terlalu polos Pak mau itu. Nggak, ini supaya Bapak Ibu dapat apa ya? Dapat satu gambaran. Iya ya. Anakku ada yang ngajarin kok bisa. Padahal si anak itu kan nggak tahu. Dan bahkan ketika ditempelkan bibir ke puting susu ibunya, ya, ke payudara ibunya, dia kok tahu buka mulut dan langsung ngemut. Luar biasa nggak Allah itu? Udah? Kok bisa tahu? Karena apa? Allah bilang, aku yang ngajarin. Oke. Ya. Allah yang ngajarin. Nah dari sini nanti akan kita pahami Pak. Baru nanti kalau dapat pemahaman ini, baru nanti kita tepuk jidat semua. Ternyata logika gue punya masalah gitu ya nanti ya insya Allah. Tapi sabar, santai aja. Belum kan? Dan ketika itu si anak cukup bilang apa? Oe susunya datang, oe selimutnya datang, oe kasih sayang ibunya datang, oe minyak telurnya datang, oe cukup bilang oe segala kebutuhannya dicukupi gak sama Allah? Kenapa dicukupi? Karena dia tidak bergantung sama ibunya, tapi dia bergantung sama siapa? Sama Allah. Kalau seandainya bayi bergantung sama ibunya, kacau kita nih Pak. Mohon maaf, kacau kita. Tiba-tiba nanti dikasih susu formula, ini bukan punya ibuku, lebu, aku nggak mau susu lebu, misalnya kayak gitu. Makanya hati-hati Bapak Ibu pemahamannya di sini menyampaikan tahu itu pelan-pelan itu, jangan sampai salah kaprah. Nah, ketika udah nanti akhirnya apa? Saya mau nanya, coba Bapak Ibu renungkan, wajar nggak kalau Allah mengatakan gini, ridhoku ada sama ridho ibu. Sejati sedang apa? Ibu adalah duplikasi dari cinta dan sayang Allah. Mengkhianati seorang ibu itu sama hukumnya mengkhianati Allah. Sampai sini paham? Durhaka sama ibu itu sama seperti durhaka sama Allah. Makanya Rasulullah mengatakan ridho Allah tergantung ridho orang tua. Tapi saya itu pakai hadis, tapi saya pakai dalil. Ada dalilnya diberikan sama Allah di surah An-Nisa ayat 36. Bapak Ibu boleh buka, tapi karena sini nggak bawa Quran, karena sudah hafal semua alhamdulillah, tinggal ulang kaji aja boleh jauh yang hafal itu sudah sampai sini. Surat An-Nisa yang 36 itu apa kata Allah? Ya kalau ibu-ibu kalau ada Al-Qurannya boleh dibawa. Karena insya Allah kajian yang sering saya bawakan selalu insya Allah bukan salah. Insya Allah rujukannya selalu ada di Al-Quran. Jadi bukan pemikiran saya. Di situ di surat An-Nisa yang 36 jelas Allah mengatakan apa? Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah kata Allah, sembahlah Allah. Wa'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Jangan kalian mensekutukan dengan apapun. Artinya apa? Allah minta sembahlah, jangan disekutukan. Jangan diapain? Jangan diduain, apalagi 3-in, 4-in, 5-in atau seterusnya. Allah cuma memberi penegasan sembah aku, jangan disekutukan. Nanti kita bahas apa penyekutuan itu. Setelah wala tusyriku bihi syai'an, jangan sekutukan aku dengan apapun. Ternyata dari ayat ini wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Salah satunya apa? Ibu. Itu kan kalau bahasa secara terjemahan. Sekarang kita bahas secara ilmu nahwu dan sorofnya, secara tafsir bahasa Arabnya. Antara menyembah Allah dengan tidak menyekutukannya, dengan berbuat baik sama orang tua, itu hanya dibatasi dengan huruf waw. Satu huruf tapi maknanya luar biasa. Huruf waw. Waw dalam bahasa Arab artinya apa? Setahu kita apa? Dan itu kalau dalam ilmu nahwu sorof, waw itu banyak artinya, panjang cabang-cabangnya. Tapi yang kita diterjemahkan dalam bahasa Indonesia selalu berkaitan dengan apa? Dan kalau dalam tata bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, huruf waw yang ditafsirkan dari surat An-Nisa 36 ini adalah
menyeratakan posisi antara Allah dengan orang tua. Artinya wow itu adalah beserta. Wow itu bersama-sama. Misalnya gini, saya dengan Pak BKM, berarti saya sama Pak BKM lagi ngapain? Sama. Lagi bersama? Sama. Nah kalau udah bersama itu biasanya ada satu di belakang, satu di depan, atau barengan? Barengan. Ini bukti bahwa derajat orang tua sama derajatnya Allah sama. Dari segi apa? Jangan salah tafsir. Dari segi apa? Dari segi tingkat kepatuhannya. Tingkat patuh kita antara patuh sama Allah dan patuh sama orang tua derajatnya sama. 1000 rakaat tahajud kita kalau masih tergeser hati orang tua kita, nggak ada ridhonya ke kita, hilang tahajudnya itu 1000. Hati-hati. Bergeser hati orang tua nggak ridho sama kita, maka Allah belum menutup pintu ridhonya sama kita. Makanya wajar kan kita harus sama orang tua gimana? Patuh. Nah ini enak kalau mengkaji ini dalam kondisi apa? Kita sadar, wah ternyata dari ayat ini berkorelasi dengan ketauhidan. Wajar kalau kita itu wajib hukumnya Pak. Wajib. Sampai ada istilah apa? Surga di bawah telapak kaki ibu. Sampai akhirnya Pak, surga kita itu ada di ketundukan kita sama ibu. Saya pernah nanya, kenapa harus telapak kaki? Kenapa nggak telapak tangan? Kenapa nggak wajah? Kenapa harus telapak kaki? Ada pernah nggak bahas sampai situ? Ini guru tafsir saya luar biasa pemahaman ibu. Dibilang ini, kaki letaknya di mana? Atas, tengah atau bawah? Bawah. Kenapa istilah surga itu di bawah telapak kaki? Harusnya surga itu kan derajatnya tinggi, tapi kenapa di kaki ibu? Sementara kaki ibu kan bahasanya kalau sudah bahasa kaki kan hina kan? Artinya apa? Artinya ini membuktikan bahwa setinggi apapun dirimu, engkau tetap kalau ingin dapat surga, engkau harus tetap tunduk di kaki ibu. Paham sampai sini? Jenderal sekalipun tetap tunduk. Dan jenderal, presiden sekalipun tetap tunduk. Sama siapa? Sama ibu. Makna tunduk di sini bukan menyembah, tapi penghormatan. Dan sampai sini paham ya Bapak Ibu? Inilah korelasinya antara menyembah Allah dengan orang tua itu sama. Karena apa? Kita pernah ada di rahim ibu. Ibu-ibu yang pernah hamil, kira-kira dulunya sebelum hamil pernah ada plasenta nggak ada? Nggak ada kan? Plasenta ada nggak yang ada? Saat hamil kan? Dulu, mohon maaf ya, air susu keluar dari payudaranya itu saat hamil atau enggak? Saat? Berarti susu itu untuk siapa? Untuk bayi. Karena ada bayi makanya ada susu. Baik. Setelah bayi nggak nyusu lagi, waktu itu putus dari putus cerai netek, ya bahasa kita, bahasa Medan aja. Kok di Bandung orang mah bahasanya terlalu kasar itu. Netek, kata orang apa sih netek? Lu di Bandung. Saya pernah kejadian netek gini orang. Apa netek? Ternyata itu bahasanya kasar. Setelah cerai, kok tiba-tiba berhenti susunya? Sama yang buat itu. Allah, baik. Sampai sini kita paham Bu. Yang memberikan susu bukan kita. Kenapa dititipin susu? Karena ada bayi. Nah, sekarang kita bahas di sini. Bapak Ibu punya rumah hari ini? Alhamdulillah. Punya kendaraan? Coba cek. Jangan-jangan kendaraan itu bukan punya kita, tapi karena ada anak kita, itu rezeki anak kita. Kalau dititipin karena dia lupa dibawa, dititipin sama kita, karena supaya pergi kemana-mana gampang. Masih tahu? Itu seperti sama hadirnya susu. Susu itu bukan punya ini ibu. Bahkan sampai ada bahasanya ini, jabatan yang kau miliki hari ini, usaha yang kau miliki hari ini, jangan-jangan itu adalah rezeki anakmu, tapi dititipkan sama dirimu karena kau orang tuanya. Susu ini milik anakmu, tapi dititipkan samamu karena kau ibunya. Makanya Bapak Ibu sekalian, hari ini jangan-jangan rezeki kita ada itu wasilahnya karena ada anak kita. Makanya mohon maaf lahir batin Bu, orang tua yang sudah hilang amanah kepada anak itu sama, dia sedang apa?
menghilangkan amanahnya kepada Allah. Nah itu kita bahas tentang dunia ini panjang lebar. Baik, kita sampai di poin ini Bapak Ibu. Harusnya kita paham. Setelah tumbuh besar dan dewasa, masuk dari Tuhan logika. Apa itu Tuhan logika? Ketika yang dulunya kita pernah bergantung total sama Allah, lama-lama bergantungnya itu sudah mulai bergeser. Bergeser dengan apa? Logika. Contoh, pernah nggak dengar ini? Bapak Ibu, kerja itu sejatinya mencari rezeki atau menjemput rezeki? Nah, jujur aja lah, ngomongnya apa? Ngapain Pak? Cari nafkah, cari. Mohon maaf, ini kalau dalam bahasa tahu ini dosa. Setiap yang dicari pasti belum ada. Ibu lah nyari sesuatu kan udah ada dulu. Tapi kalau bilang menjemput udah ada dulu. Makanya dalam kajian tauhid itu mulai dari sekarang mindset itu dirubah. Kerja, bisnis, usaha bukan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Allah senang tuh sama hamba Allah yang ngomongnya gitu. Kenapa Wak buka usaha? Jemput rezeki. Bukan Pak? Mencari. Kalau mencari mau kemana kita cari coba? Saya tanya dulu. Kalau nyari mau kemana kita cari? Rezeki datang ke kita atau kita datang ke rezeki? Rezeki datang. Nah sekarang karena ini waktunya masih ada, saya serius nih sampai jam berapa ini Pak? Saya suruh aja sini. 12. Jadi itu kelasnya Pak Ustaz, bikin penasaran nanti. Oh iya ya? Berarti jam 1 lah ya, insya Allah. Kalau pokoknya ngalir. Nah, bab malam hari ini membahas tentang logika ya. Membahas tentang logikanya pakai bab rezeki. Setuju? Bab tauhidnya pakai dengan rezeki. Oke. Sekarang kita masuk pintunya apa? Pintu rezeki. Nah, rezeki dari siapa? Dari Allah. Yang menentukan siapa? Allah. Besar kecilnya siapa? Allah. Oke. Dan adalah Allah. Saya bilang gini, Bapak Ibu bekerja dari pagi sampai sore, rezekinya cuma 1 juta dapat satu hari itu. Mau sampai jam 12 malam pun ditambah waktunya, tetap berapa dapatnya? 1. Berarti rezeki itu bukan semata-mata berapa lama jam kerjanya, tapi seberapa Allah izinkan rezeki itu. Oke. Ada di mana? Nah, ikhtiar kita kan juga menentukan hasil. Ini penyakit di sini. Penyakitnya di sini. Inilah Tuhan logika. Nah sekarang ini wallahi demi Allah, mulai banyak motivator yang bukan ngajak akhirat, ngajak ke dunia. Makanya saya itu diharapkan sama guru saya. Ini guru saya Bu. Saya nggak butuh ibu nggak lupa ibu. Guru saya mengharapkan kalian cari motivasi. Yang ngasih motivasi itu sholat enggak? Yang ngasih motivasi itu beragama enggak? Apa itu contohnya? Motivasi yang banyak itu bilang, Bapak Ibu bisa sukses, kaya raya katanya, ya kan? Akhirnya apa? Sholat enggak, zakat enggak, ujungnya apa? Sikit-sikit kaya, bisnis, ujung-ujungnya apa? Oh hilang, serius. Makanya guru saya mengharapkan tak mengizinkan kalian motivasi itu. Tapi kalau kalian datang bersama orang yang gembel pakainya, ketika dia ngomong, tiba-tiba kalian terketuk hati untuk taubat, untuk sembahyang, untuk sholat, itulah motivasi terbaik. Bukan gara-gara pakai jas, pakai apa, tidak. Tapi saya bukan memahami itu. Karena mohon maaf, ini ada kawan saya udah nggak doktrin. Akhirnya apa? Sampai ada bahasa apa? Mohon maaf ya, riba pun halal. Astagfirullah. Itu motivasi luar biasa. Saya tanya, kata abang saya tanya, Bang, kenapa riba itu halal? Saya kan murid. Saya bisnis ini adalah menafkahi anak istri saya. Menafkahi anak istri saya itu ada pekerjaan mulia. Betul Bang, tapi caranya ini ditanjungkan sama Allah. Allah juga maha tahu. Akhirnya kedrokin apa? Sibuk ngejar hasil, lupa dengan proses. Paham di sini? Logikanya udah mulai main. Apa logikanya main? Inilah yang diselipkan sama iblis. Mau saya bocorin Bu, orang yang sering terjebak sama iblis melalui rezeki? Ya, oh ya udah. Lo bilang mau payah semangat. Salah satu jebakan iblis ya di kitab Muhammad Daud itu sangat jelas.
Banyak kan jebakan iblis, anak panah itu banyak. Ketika iblis ingin merusak tauhid kita melalui pintu rezeki, maka muncullah satu kalimat yang dikeluarkan oleh iblis terketuk di sini. Apa itu bahasanya? Kalau nggak kerja enggak, itu dia. Kalau nggak kerja enggak makan. Betapa miskinnya Allah kita, yang buat kita makan bukan kerjaan kita. Orang gila aja nggak kerja. Jadi kalau ingin makan tetap santai jadi orang bukan itu maksudnya. Ada ayat lain kita disuruh berikhtiar. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika orang itu mulai berani menggantungkan rezekinya dengan ikhtiarnya, itu yang repot. Akhirnya apa? Ada berhala di situ. Berhala apa? Berhala ikhtiar. Saya pernah tobat nasuha gara-gara dapat materi ini, menuhankan ikhtiar. Akhirnya apa? Ini pribadi saya, kerja dari pagi sampai sore, merasa nggak cukup, ditambah lagi lemburan, nggak cukup juga. Sabtu Minggu libur, Sabtu Ahad libur, dipakai cari sampingan, nggak cukup juga. Akhirnya saya ngomong ke Allah, saya juga seorang guru, wahai guru spiritual saya. Perasaan saya, penghasilan saya lumayan, gaji saya besar dulu, aku kerja dulu banyak. Tapi kenapa ya? Hutang saya juga bukan lunas malah nambah. Kehidupan saya kok kayaknya gak enak. Anak istri saya kok kayaknya gak bahagia. Padahal kalau lihat dari penghasilan yang luar biasa. Apa kata guru saya cuma sederhana, engkau salah jalan wahai anakku. Bukan saya anakku, engkau salah jalan. Kenapa? Karena yang kau kejar adalah rezekinya. Allah gak nyuruh kau kejar rezekinya, karena rezeki itu dari jamin. Orang yang kurang kerjaan adalah memikirkan sesuatu yang dari jamin, orang kurang kerjaan. Jadi ketika orang mulai memikirkan rezeki, itu adalah orang yang kurang kerjaan. Kenapa? Itu jebakan iblis supaya kita nggak zikir. Ujung-ujungnya apa? Mikirin target, mikirin proses, mikirin visi. Zikirnya enggak. Sekalinya zikir kurang ajar. Ini orang luar sana ya, sini ada. Tapi kok perlu ini ya, bahasa senyum ya. Kayaknya iya ya. Ini saya bocorin Bapak Ibu. Saya bocorin, ini iblis pala Ali yang serius saya. Kok bocorin orang ini ya? Pala Ali iblis, karena itu salah satu senjata iblis. Memikirkan visi dunia terlalu besar sampai akhiratnya lupa, zikirnya nggak kepake. Ujung-ujungnya apa? Bangun tidur punya diingat dunia, mau tidur target. Kan doktrin ini luar biasa. Bapak Ibu tahu nggak? Saya pernah konsultasi sama seseorang yang duniawi banget. Kita itu untuk hidup bahagia, malam sebelum tidur harus sudah mikirkan target untuk besok. Saya bilang, ngapain kau mikir target untuk besok? Hidup belum tentu. Betul nggak? Tapi Bapak Ibu, betul nggak? Motivasi bisnis selalu ngomong apa? Pikirkan besok targetnya apa, mau ketemu sama siapa. Kalau saya bilang, saya targetnya mau ketemu sama Allah aja udah. Di mana? Di sepertiga malam kebangun, alhamdulillah. Bisa subuh berjamaah, alhamdulillah. Soal rezeki, ngapain gue pikirin? Mana rezeki datangnya dari Allah. Nanti akan saya bahas kalkulasi rezeki, insya Allah. Tapi supaya ini penjabarannya, insya Allah nggak gamblang, nggak gantung. Nah, di sini Allah bilang, rezeki itu urusanku, nggak usah kau pikirin. Urusanku apa? Taat aja sama aku, kata Allah. Betul nggak? Bapak Ibu, ada bahasa istilah, rezeki itu dijamin. Tapi itu lagi di guru saya, rezeki itu dijamin wahai Sani. Tapi ada satu yang belum dijamin dari rezeki itu. Apa? Ayo, rezeki itu dijamin. Apanya yang belum dijamin? Tapi justru sebetulnya kita kejar yang belum dijamin ini, bukan rezekinya. Apa kira-kira? Rezeki itu dijamin. Apa yang belum dijamin? Keberkahan. Yang membuat cukup itu bukan jumlah, tapi berkah. Jangan-jangan selama ini rezeki yang kau dapatkan bukan karena kurang dari jumlahnya, tapi rasa cukup mau dicabut sama Allah. Cukup jadi cabut sama Allah. Karena yang bisa mencukupkan hanyalah Allah. 1 miliar pun dititipkan sama nggak akan pernah cukup. Karena apa? Engkau menggantungkan rasa cukup dengan logikamu. Makanya jangan heran ya, Bapak Ibu, saya pernah pusing mikir rezeki. Gajian itu terminalnya ada banyak. Gajian belum sampai rumah, kan main transfer.
Dibilang sama adminnya, udah transfer ya, udah masuk, lihat di banking, alhamdulillah. Tapi di jalan waktu pulang, masih pulang bayar sekian. Udah gitu kalkulasinya, beli beras sekian, nanti ngasih istri sekian, tinggal segini. Akhirnya makin gaji makin pening. Ada yang lagi? Banyak. Ternyata disitulah kebodohan saya, bukan ibu ya, kebodohan saya. Kalau ibu mau ikut-ikutan silakan. Kebodohan saya di situ. Loh, yang nyukupin Allah kok aku yang ngatur. Itu ditabok saya sama guru spiritual saya. Akhirnya Pak Sani kau buka ayat ini. Ayat apa ya Allah? Kau buka surat 29 ayat 60. Ayo. Hafal semua? Alhamdulillah. Asik bu kalau ibu bawa Quran langsung bapak ibu buka. Oh, ini rupanya Tuhanku selama ini. Apalah Tuhan? Logika. Sebelum kita masuk ke ayat itu, saya pakai analogi dulu. Bu, cicak di mana? Di dinding. Dijamin nggak rezekinya? Bu, ini jangan jadikan hanya kisah, tapi jadikan pembelajaran buat kita. Rezeki dijamin? Bu, ingat, perhatikan. Cicak nempel di dinding, tapi makanannya yang di dinding atau enggak? Makanannya justru apa? Kebalikan dari cicak. Apa makanannya? Nyamuk. Cicak nempel di dinding, tapi gak pernah komplain sama Allah. Ya Allah, kenapa kau zolim sama aku ya Allah? Aku tinggal di tembok, makananku yang terbang ya Allah, bersayap ya Allah. Kayak mana menangkap dia ya Allah? Kalau aku terbang aku mati jatuh ke bawah ya Allah. Apa kau gak pernah kerjaan nikahin aku kayak gini? Apa kau nikah aku ya Allah? Sekarang saya mau nanya, pernah gak cicak komplain? Pernah gak melihat cicak berada di tembok stres? Kenapa? Nyamuk. Pernah? Sekarang kita bahas cicak datangi nyamuk atau nyamuk datangi cicak? Nyamuk datangi cicak, sampai apa bahasanya? Ya kan? Jangan. Ini lagunya udah berubah. Cicak nih diam-diam ngapain? Nah, diam-diam ngerayap tuh ngapain? Ikhtiar. Tapi cicak gantungan ikhtiarnya enggak. Ini cuma bergerak. Makanya manusia itu berikhtiar cukup bergerak. Kebayang nggak cicak itu dijamin rezeki sama Allah, tapi di tembok dia tidur. Rezeki dijamin sama Allah, kalau rezeki mah pasti datang sendiri. Gitu. Datang nggak cicak itu? Kalau nyamuk datang, kalau nyamuk datang ketangkep nggak sama cicak itu? Ya karena dia apa? Tidur. Nah ini ada kaitan dengan ikhtiar. Ternyata cicak cuma merayap, tiba-tiba datang seekor nyamuk, bilang apa? Hap, lalu ditangkap. Oke, itu satu. Ada analogi yang saya coba ini menganalogikan, tapi saya rasa lebih ini ya. Sebelum saya masukkan analogi yang kedua, saya ingin sampaikan ini. Kenapa kok cicak dikasih makanan nyamuk yang jomplang banget dari segininya, dari segi yang dibutuhkan, ya, sama segi dari yang membutuhkan. Membutuhkan siapa? Cicak membutuhkan. Tapi yang dibutuhkan jomplang banget. Kayaknya nggak logika kali. Kenapa? Ini membuktikan bahwa rezeki itu urusanku. Tugasmu bergerak, tugasmu taat, maka rezeki akan aku hadirkan. Nah, kita contoh yang kedua. Kucing, makanan kesukaannya apa? Yang bilang whiskas. Kesukaan kucing apa? Ini lebih gawat lagi kalau pakai logika. Kucing makanan favoritnya ikan. Pernah nggak ikan ikut nelayan nyari? Kucing ikut nelayan nyari ikan? Atau pernah nggak kucing galau di pinggir laut nungguin ikan? Pernah nggak sih? Enggak. Tapi ikannya entah di laut yang mana, nyampe nggak durinya sama ikan? Sama kucing? Sampai. Yang nganter itu durinya siapa? Yang nganter kepala ikan siapa? Allah. Makanya herannya. Nah sekarang herannya di mana? Kucing di darat, ikan di laut. Anehnya kucing takut air, makanannya habitatnya di nggak logika lagi, betul nggak? Jadi ini bukti bahwa
Kalau ada orang yang masih ragu dengan rezeki dari Allah, kalah dia sama cicak, kalah dia sama kucing. Kucing cukup ngeong, datang. Datang ini. Kita berapa kali ngeong? Yang dia curinya Pak Ustaz. Enggak ngeong, udah rezeki dia. Makanya ibu bisa dipastikan gini, kalau ibu-ibu kecewa kucing yang ngambil ikan di tempat makan kita kecewa dan marah, itu tandanya apa? Jangan-jangan Allah ngasih kode, engkau terlalu pelit. Sampai untuk kucing pun harus sampai mencuri. Ayo, makanya bapak ibu, kucing di rumah saya kalau ada yang mencuri ya nggak mau, ambil aja rezekimu kok. Udah gak usah marah, saya bilang istri, gak usah marah rezeki dia. Jangan-jangan kita terlalu pelit, jarang ngasih sampai akhirnya dia mencuri, gitu lah bahasanya. Kucing di rumah saya itu banyak, tapi gak tahu kucing siapa datang, dia kucing tetangga, ya serius. Dan sampai sini bapak ibu harusnya berpaham bahwa rezeki itu dijamin, keberkahannya belum dijamin. Nah sampai sini juga harusnya kita paham rezeki itu urusan siapa? Allah. Jadi kalau kita mikirin rezeki itu namanya kurang kerjaan. Serius, betul nggak? Kurang kerjaan. Nah yang jadi pertanyaannya, kenapa orang mau mikirin rezeki bicara tauhid banget? Karena yang dipandangnya adalah rezeki itu yang sifatnya zahir. Apa itu? Rezeki itu yang sifatnya selalu gambarnya uang, materi itu rezeki. Padahal sejatinya rezeki itu bukan terletak di uangnya, tapi rezeki itu terletak di 3 hal rezeki itu: yang dimakan, ya kan? Yang dipakai, yang disedekahkan. Ulangi, yang dimakan, yang dipakai, yang disedekahkan. itu rezeki kan? Berarti kalau bicara dari konsep ini sederhana nggak rezeki ini? Berapa banyak hari ini orang yang punya kendaraan mewah, tapi dia nggak bisa nikmati? Ada? Ada orang yang punya rumah mewah, tapi dia sendiri merasa sempit hatinya, padahal rumahnya luas. Ada orang yang rumahnya pas-pasan, tapi hatinya lapang. Ada kan? Nah itu nanti di bab berikutnya. Tapi yang kita bahas tentang rezeki ini, yakinlah bapak ibu, semakin sedikit orang itu bersyukur, maka semakin sempitlah hatinya. Baik, sekarang jujur, milih dikasih atau disayang? Surat Al-Fatihah ayat 1 tadi, balik lagi. Sayangi. Milih dikasih atau disayang? Sayangi. Kenyataannya kita jalani hidup sibuk pengen dikasih apa disayang? Dikasih, minta dikasih. Pak, jujur aja Pak, ini Minta dikasih. kita sibuk pengen dikasih atau pengen disayang Allah? Banyak mintanya. Jujur nih, soal rezeki pengennya dikasih atau disayang? Pengen sih? Umumnya dikasih. Kenapa? Karena apa? Karena sifat kita selalu menginginkan apa yang kita mau, tapi tidak peduli apa yang Allah mau dari diri kita. Akhirnya apa? Sibuk minta dikasih sampai lupa pengen di. Bahkan ada orang yang kurang ajar, mau disayang enggak masalah, yang dikasih mau baik hati bapak ibu. Ini orang kayak ini, suksesnya sebuah doa bukan terletak di pengambilan dunia Allah. Ini serius. Kalau bapak ibu mengukur suksesnya dari doa terletak di pengabulannya, ini gawat, bahaya. Apakah Allah selalu memberikan keinginan kita? Tidak kan? Yang Allah kasih apa? Kebutuhan. Kebayang nggak seandainya Allah memberikan semua keinginan kita? Hancur. Usah jauh. Saya kasih analogi aja. Di perempatan lampu merah, di sini lampu merah, di sini lampu hijau. Kan nggak semuanya hijau ya? Lampu merah. Bapak ibu kalau berkendara, pengennya lampu merah atau lampu hijau? Hijau. Karena nggak percaya gini, ya hijau. Kenapa sih nggak merah? Biasanya apa? Ya merah. Biasanya ya merah. Oke, sekarang saya kasih analogi. Ini ada 4 sudut pintu, anggap aja di persimpangan. Posisi saya hijau. Posisi
ibu, bapak, ibu merah. Berarti jalan siapa? Hijau. Saya kan, hijau. Saya senang dikasih hijau. Tapi kalau ditanya, bapak ibu pengen hijau juga nggak saat itu? Enggak lah. Pengen kan? Enggak. Masa nggak pengen hijau pak? Tabrakan dia. Kalau secara naluri kan kita pengennya hijau nih. Saya pengennya hijau, belit-belit jadi. Saya pengennya hijau. Bapak pengennya apa? Hijau dong. Ibu? Hijau. Hijau. Rupanya karena, udah. Kau pengen hijau kan? Nanti ingin hijau kan? Hijau kan? Hijau kan? Hijau kan? Karena Allah pasti ngabulin keinginan. Apapun ingin Tuhan, aku ngabulin karena Allah. Kau pengen hijau. Nah, jumpa lagi di tengah, ribut lagi di situ, teka-teka lagi. Hancur nggak? Makanya ibu-ibu, nanti bapak ibu hati-hati. Meminta boleh, mengukurnya jangan. Minta boleh. Ya Allah, mau ini, ya Allah saya pengen ini, ya Allah minta boleh. Nah kebayang gak? Kita wanita yang pengen miskin apa kaya? Yang cuma pengen miskin itu cuma Abdurrahman bin Auf. Yang pengen ya Allah, aku takut dengan kekayaanku ini ya Allah, tolong miskinkan saya ya Allah. Tadi saya pernah doa kayak gini. Ya Allah kenapa saya kaya ya Allah, saya kan pengen miskin ya Allah. Ada pernah doa gitu gak? Ya, ternyata apa? Seandainya doa kita dikabulin, kaya semua di sini. Siapa yang mau jadi nelayan? Siapa yang mau apa? Ngorek sampah, siapa tukang sampah? Siapa yang mau jadi bertani? Orang kaya semua, kebayang nggak? Duit banyak, tapi nggak produktif. Makanya dari mana? Makanya Bapak Ibu hati-hati. Jadi kalau gitu sukses sebuah doa bukan terletak pengabulannya. Jadi apa suksesnya? Sukses sebuah doa bukan terletak pengabulannya. Hati-hati. Kalau kita mau mengukur sukses sebuah doa karena terletak pengabulannya, mohon maaf. Iblis pun yang ingkar sama Allah doanya dikabulin. Orang di luar Islam pun yang berdoa, mohon maaf ya, meminta dengan Tuhan yang salah, tetap dikabulin. Orang yang sedang bermaksiat pun tanpa berdoa pun yang namanya keinginannya dikabulin. Sampai sini harusnya paham. Berarti kalau sukses sebuah doa dikabulin, berarti orang Cina itu lebih soleh kan dari kita. Karena dikabulin sama Allah. Berarti Allah sayang sama dia. Belum tentu, karena apa? Setiap yang dikasih belum tentu disayang. Setiap yang disayang apakah pasti dikasih? Belum tentu. Nah kalaupun dikasih karena Allah sayang, dan kalaupun nggak dikasih juga tanda karena Allah sayang. Bu, anak ibu minta beliin apa? Kereta ninja umur 3 tahun. Oh ini ninja pak, keren bapak akan jatuhin. Bapak itu kasih pelit kepada anaknya. Kira-kira kita kasih gak? Gak dikasih karena benci atau sayang? Sayang. Karena yang lebih tahu siapa? Anak atau kita? Berarti yang lebih tahu bagus atau tidaknya kita atau Allah. Terus apa alasan kita kecewa ketika kita minta gak dikasih? Ayo, nampol diri sendiri. Siapa yang pernah kecewa? Mana ya Allah, saya sudah minta. Mana ya Allah, kok kayak gini Allah, saya minta kopi ya Allah. Ini 3 konsep doa. Doa bukan terletak di pengabulannya, tapi doa itu terletak di mana? 3 hal. 1, apakah doa selalu dikabulin? Iya, pasti dikabulin. Tapi pengabulannya tergantung Allah. 1, dikabulinya dengan apa? Ditunda. Anak 3 tahun minta kereta ninja, sabar ya nak, belum saatnya. Tapi nanti pasti bapak kabul. Ditunda, sesuai dengan keinginan tapi ditunda. Yang kedua, diganti. Diganti tuh. Udah nak, kamu nggak cocok naik kereta ninja. Nih, bapak beli motor-motorannya. Diganti, itu terbaik, benar ya? Diganti sama Allah. Karena apa? Saat ini yang kau minta belum pas, tapi ku kasih ini yang cocok untukmu hari ini. Itu juga Allah begitu. Nah yang ketiga, ini sebut enggak ditunda, enggak dikasih, enggak diganti. Tapi apa? Yang ketiga, minta aja. Tapi yang ketiga ini jadikan apa? Dijadikan aset akhirat sebagai amalan soleh di yaumil akhir. Jadi kan esensinya nggak dari doa. Nanti kita akan bilang, ya Allah, amalanku kayaknya nggak seberapa ya Allah. Tidak adalah doa yang pernah
tidak aku kabulkan di dunia, tapi menjadi asetmu di akhirat. Masya Allah. Ada sia-sia nggak dari doa? Ya, ada. Baik, cukup ya? Belum? Sedikit lagi. Sedikit lagi. Ini maunya jamnya kita matikan aja apa gimana? Matikan aja. Oke, sekarang kita ngambil kesimpulan. Kalau begitu, membahas tauhid dari bab rezeki, masuklah kita satu poin di sini. Apa itu? Rezeki itu bukan tergantung jumlahnya, tapi tergantung keberkahannya. Kalau berkah pasti cukup. Tapi kalau kita menjadikan rezeki itu tergantung ekspektasi kita, pasti nggak cukup. Maka dalam poin ini, Bapak Ibu, jangan pernah mikirin yang bukan kerjaan kita, dan jangan campurin yang bukan urusan kita. Urusan rezeki terserah, urusan Allah. Dan jangan pernah membangun mindset di sini bahwasanya satu-satu rezeki itu adalah gaji, omset, uang. Mohon maaf ya, jangan menganggap itu. Kalau kita menganggap itu, nanti ujungnya apa? Ketika uang itu hilang, uang itu habis, kita akan menganggap rezeki kita habis, betul nggak? Ketika saldo kosong, menganggap rezeki kita habis. Makanya kalau kita ingin menerjemahkan di sini, ada orang yang itu rezekinya melimpah ruah. Saya ingat Pak, kejadian saya saat itu jadwal di salah satu negara. Saya naik pesawat Malaysia Airlines saat itu. Di sebelah saya itu orang yang keliling dunia. Dia menunjukkan apa? Paspornya, capnya itu. Dia bilang ke saya, "Where are you come from?" Wish, saya pun memang saya lemah sekali saya bahasa Inggris Pak. Saya bilang, "I'm from Indonesia." "Oh, Indonesia, saya aja pura-pura. Akhirnya Pak, ketika sambil menikmati perjalanan, dia mengatakan, "Saya pernah kemari, ini rezeki dari Tuhan," katanya, non Muslim. Akhirnya dia menunjukkan apa? Saking nikmat dia menunjukkan kebesaran dan kebahagiaan dia. Masuklah pramugari membawa dorongan makan. Ada makan apa? Dikasih dari jatah dari pesawat. 3 pilihan. Mie, nasi kuning, sama nasi putih gitu ya. Kalau saya lupa saya. Ternyata dia 3-tiganya nggak bisa. Saya tinggal pilih mau putih dan biasa. Nasi kuning aja. Nasi kuning saya bilang, nasi kuning. Diambil. Terus, yo mau ini kata dia bahasa Inggris, mau diambil ya jatahnya. Tapi diambil dikasih saya. Loh, ini orang ngambil kok dikasih saya. Apa katanya? Saya coba memahami. Saya sudah dilarang dokter nggak boleh makan makanan kayak gini kecuali apa? Kalau tidak boleh berlemak kecuali apa? Nasi putih dan sayur bening. Minumnya pun harus air putih. Dalam hati saya, keliling dunia rezekinya lebih gede saya daripada kamu. Betul nggak? Ya. Saya bisa makan apa aja, saya ngumbat apa aja bisa, mau saya ajar semuanya bisa. Akhirnya itu saya kantor saya masih dalam tas. Makasih ya, saya bilang makasih. Akhirnya dia sadar, enak ya jadi kamu. Kenapa? Kamu bisa menikmati itu, bisa menikmati makanan yang dikasih Tuhan. Kalau saya sudah mulai terbatas, jadi artinya apa? Saya hebat yang kau keliling dunia, tetap aja saya benih yang kau cari. Betul nggak? Ya kan? Dimana pun kau singgah, tetap saya benih. Saya melihat dia ke Jepang, Masya Allah, sampai dia nonton Piala Dunia dari sini. Masya Allah. Tapi tetap apa? Yang dicari apa? Sayur bening. Mau benih saya. Dikasih apa aja? Masuk. Berarti rezeki itu apa? Yang dimakan, yang dipakai. Sekarang berarti rezeki dia mana lebih besar, dia apa saya? Saya. Makanya Bapak Ibu, kalau hari ini udah mulai banyak larangan dari dokter, tak boleh makan ini, tak boleh makan ini, berarti rezekinya mulai dicabut sama Allah. Mending kalau tak kayak bening ya. Terus istrinya ikut Pak kemarin Pak? Enggak. Tahu mau istri apa? Ya, itu satu bukti bahwa Bapak Ibu, rezeki itu tidak selamanya dalam bentuk kemewahan, uang, apalagi harta dan benda. Semua yang dianggap rezeki
ketika selalu tolak ukurnya dunia, pasti nggak bahagia. Itu akan kita bahas di bab berikutnya. Kalau ada pertemuan lagi, ingetin saya, ya, apapun itu bentuknya, kalau masih nyenggol dunianya, maka demi Allah, saya bilang musola ini demi Allah pasti dia akan bahagia. Setuju? Nah, ini bukan maksudnya buat penasaran waktu yang gak bersahabat sama kita. Ya apapun pokoknya, mau ibu mau gak duit 1 miliar di kantong, kalau masih nyenggol dunianya gak akan bahagia. Sampai ngomong, bukan saya yang ngomong ada ayat di Al-Quran. Ya saya bocorin aja, nanti ibu pulang ke rumah. Betul gak yang saya bilang ini? Betul gak saya sampaikan? Silahkan ibu buka surat 29 ayat 64. Apa kata Allah tentang dunia? Tahu ayat ini? Nyesel aku, sikit-sikit dunia. Nyesel kita malah yang fokusnya dunia. Dan bahkan nanti saya sampaikan di bab berikutnya, kalau mudah-mudahan nanti nyenggol di bab itu, orang yang sholat pun masuk neraka jahanam, orang yang haji dan umrah pun masuk neraka jahanam. Apalagi yang kelakuannya kayak orang neraka bisa masuk, karena apa? Ada tauhid yang bermasalah di sini. 1000 rakaat tahajud pun bisa masuk dalam neraka. Serem gak nih? Lagi-lagi. Ya cukup kan ya, 2145 dulu. Oke, insya Allah begitulah nikmatnya ketika kita membahas tauhid aplikatif yang tidak jauh-jauh dari apa yang kita jalani sehari-hari. Ya. Jadi mohon maaf lahir batin, kajian tauhid saya itu tidak seperti kajian asma wa sifat. Coba kajian asma wa sifat membongkar nama-nama Allah itu pusing Pak. Saya itu pusing Pak, serius. Allah itu di sini, arsy Allah di sini, Allah begini. Nanti zat Allah begini, Nur Muhammad begini. Pernah saya baca gue, pusing sendiri saya Pak. Ujung-ujungnya apa? Sholat pun enggak, sedekah pun enggak. Paham ya maksudnya di sini ya? Maksud saya di sini kita membahas tauhidnya yang nggak jauh-jauh hari. Jadi ibu-ibu pun insya Allah ya. Tapi saya mau bilang jujur ya, apa yang saya sampaikan hari ini Bapak Ibu mudah nangkep atau enggak? Mudah nggak nangkep? Mudah ya insya Allah ya, dengan sederhana insya Allah. Bukan karena hebatnya saya, tapi izin Allah. Oke lah cukup. Jadi jika ada yang mau dijawab boleh silakan, biar saya tanya. Ada? Ustaz, mengenai yang tadi Ustaz bilang tadi kan, Ustaz Allah kan menegaskan sama Allah. Ya. Kan artinya begini. Kan kita bicara di dalam Islam Ustaz. Ya kan, dalam Islam ceritanya. Kenapa ada yang masuk ke yang muslim? Oh itu di bab berikutnya Pak. Panjang lebar. Panjang lebar. Jadi kamu boleh cerita kita. Jauh bukan di sini. Kalau kan kita terlambat. PPKM. Tadi kan ada saya singgung ya, kenapa tiba-tiba orang itu bisa ingkar menjadi, mohon maaf ya, bukan Allah lagi jadi Tuhan, yang ada Tuhan lagi. Nah itu ada babnya. Makanya Pak, bagus sih Pak pertanyaannya, tapi untuk menjelaskan itu butuh runut, jangan sampai kesalah kaprah gitu. Karena ada beberapa poin yang saya dengar, dia belum dapat sertifikat atau belum dapat izin dari guru kami untuk menyampaikan itu. Disampaikan satu jemaah, akhirnya jemaah salah tanggap. Sampai akhirnya apa? Oh berarti kalau gitu orang non muslim pun untuk nggak salah mereka nyembah. Akan jadi repot kita kan? Oh berarti begini nggak bertuhan pun betul lah. Itu nyampe Pak dari telinga saya. Itu tadi makanya belum dapat izin menyampaikan disampaikan. Itu makanya hati-hati Pak. Itu dalam kitab tauhid salah sesat menyampaikan tauhid, yang menyampaikan sesat, yang terima pun akan ikut sesat. Serius. Demi Allah. Makanya hati-hati. Makanya saya ngomong sini nggak main tinggi-tinggi Pak. Yang hari-hari kita jalani aja. Cara kucingnya kan hari-hari aja. Yang insya Allah resikonya kecil lah. Ya. Kecil untuk terpleset terlalu jauh. Tapi untuk yang bapak-bapak memang agak dalam itu kajiannya. Ini masya Allah ya, pertanyaannya luar biasa. Saya tetap pikir waktu yang menegaskan tadi itu kan, Allah minta menegaskan. Betul. Semuanya mau dia siapapun yang merasa diciptakan oleh Allah selalu mengatakan yang sama. Qalu bala syahid. Mau dia hidupnya nanti jadi Nasrani, mau Yahudi, mau dia ateis, tetap dia pernah bersaksi sama Allah. Kenapa bisa melenceng? Nah itu dia bahas.
Islam ya. Islam itu bukan agama yang paling benar. Nah, hati-hati. Tapi Islam itu adalah agama yang benar. Bukan agama yang paling. Makanya bahaya kalau kita mengatakan Islam itu agama yang paling benar. Bahaya. Kenapa? Bapak Ibu komplain nggak saya ngomong gitu? Al-Islam itu bukan agama yang paling benar. Komplain? Komplain kan? Coba saya jelaskan. Kalau kita mengatakan Islam itu adalah agama yang paling benar, berarti di atas paling ada di bawahnya benar. Berarti kalau Islam yang paling benar, berarti agama lain pun bisa termasuk benar. Dan Islam yang paling benar, berarti yang di bawah Islam gawatnya. Makanya saya katakan Islam adalah agama yang benar dan paling benar. Berarti kalau udah benar, selain benar apa? Berarti selebihnya clear kan? Makanya kalau ada ustaz mengatakan Islam adalah agama yang paling benar, makanya disampaikan di sini agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Allah nggak pernah mengatakan dalam Quran agama Islam adalah agama yang paling benar. Enggak, berarti kan di Al-Quran itu. Kalaupun ada terjemahan, coba dikoreksi lagi terjemahan Kemenak itu kalau ada kalimat paling benar di situ. Tapi agama apa yang diridhoi Allah? Inna dina indallahi Islam. Betul ya? Jadi sampai sini paham. Jadi nggak boleh kita mengatakan Islam ini agama yang paling benar. Berarti kalau selain paling benar berarti ada yang benar. Bahaya kan? Tuh terselip kata sama kayak tadi kita bilang apa tadi di awal tadi? Ada yang terselip kata apa? Kalau nggak kerja nggak makan. Ya sama. Baik, ada lagi Pak? Bu? Belum ada? Jadi lampu ini jin juga ada lampunya. Ada. Termasuk binatang ada, semua ada, semua makhluk Tuhan. Nah, itu nanti ada tingkatan Pak. Jadi bahasanya gini, makhluk manusia, insan, hamba. Nah, nanti tingkatannya makhluk. Nanti ada tuh ayat pakai makhluk, ada yang manusia. Nanti sampai akhirnya Pak, puncak tertinggi kita adalah posisinya bukan jadi manusia, tapi jadi hamba. Kenapa jadi hamba? Waduh, nanti Pak. Mohon maaf ini kalau kita bahas sampai jam 5 subuh tak apa-apa kita bahas ini. Tapi kalau kayak gitu ya Pak, mohon maaf. Saya bukan maksud buat penasaran, enggak. Bab ini aja yang rajin kita diajar masih banyak nabrak-nabrak kita Pak. Suruh teruskan aja Pak. Ya saya nggak nyampaikan kajian di mana-mana. Beberapa kali saya jumpa itu, saya di keluar sampai luar, dijumpai. Kayak gitu ngomongnya. Iya. Baru tahu saya. Gitu ternyata. Bukan saya 2 tahun, enggak, izin Allah. Ya, urusan rezeki ini kita masih banyak bermasalah sama Allah gitu loh. Ya Pak, izin ya. Astagfirullahaladzim. Ya Pak, ada lagi. Ustaz, tadi kan paling tingginya tadi hamba tadi ya Ustaz. Kalau ada orang yang ngasih sumbangan itu dibikinnya hamba Allah tuh kayak mana tuh Ustaz? Hamba Allah itu satu. Ini saya main bak-bakan aja. Hamba Allah itu ria. Dan hamba Allah pun bisa tidak. Ya. Tulis namanya langsung bisa ria, ditulis namanya langsung pun tidak bisa ria. Ukuran ria itu bukan tulis nama, bukan tulis hamba Allah. Tapi ada bab khusus di situ. Apa bab khususnya? Satu, Allah mengatakan di Al-Quran 3 golongan orang munafik. Bukan saya ngomong. Ini tadi materi Jumat saya tadi di salah satu masjid di Medan. Dan ternyata dari 3 poin ini, saya tadi dijumpai sama jemaah keluar dari khotib, saya dijumpai. Ustaz, kenapa? Saya tadi itu izin Allah Pak, jangan kata saya izin Allah. Tahu nggak? Ternyata setahu Bapak Ibu munafik Pak, berjanji mengingkari, berkata amanah, ya nah itu kan, wah itu mah hadis ya. Tapi kalau kita bahasa Al-Quran lebih detail, lebih tajam lagi. Saya kasih gambaran. Orang munafik itu tempatnya di mana? Di surat An-Nisa 145. Darki asfal dan fitnah. Dia akan duduk di neraka apa yang paling bawah. Bahkan di tafsir Ibnu Katsir itu jelaskan, bahkan orang munafik itu lebih rendah daripada orang kafir. Ya.
Anggap ini neraka jahanam, ruangan ini. Ada seng, ya, ada pelapon. Ini apa? Dasar. Sama-sama ruangan apa? Musola kan? Tapi ada yang di pelapon, ada yang di seng, ada yang di bawah. Nah ternyata dalam neraka jahanam itu ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang paling bawah. Ternyata orang kafir itu di bawah orang kafir ada. Siapa? Islam tapi munafik. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Siapa mereka? Mereka digambarkan Allah adalah seperti tanya Mas tadi. Salah satu gambaran orang munafik itu adalah yura'unan nas, ria di hadapan manusia. Kebaikannya dia, pokoknya apapun ya. Ria itu apa? Sederhana. Ria itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan ketika masih ada ingin dipandang oleh makhluk, ria. Walaupun tipis. Kalau ria yang kelihatan ria, ya mohon maaf, masih gampang. Tapi ada satu penyakit yang tipis setipis kulit bawang, dia tak ngerasa ria padahal lagi ria. Apa itu? Ria terselubung. Apa ria terselubung? Itu penyakit Pak. Walau lain batin, makanya saya nggak bisa, kalau setelah dapat pemahaman ini nggak bisa kita ukur hamba Allah itu ria. Hamba Allah itu bisa lepas dari ria. Jangan-jangan hamba Allah itu lebih parah daripada yang ditulis namanya. Contoh, orang yang ria terselubung itu adalah ketika masih ada rasa puas diri di hadapan makhluk. Apa contohnya? Contohnya nih, Bapak Ibu lelang karpet misalnya, lelang karpet. Kita rapat lelang karpet, musola apa ini? Musola jihad, lelang karpet 100 orang sekian. Bapak ini ngomong, saya tulis nama saya di situ paling atas, Pak Wagino misalnya. Kita bisa nggak ngejudge Bapak itu ya? Mungkin orang bilang, kayak gitu aja pakai tulis nama, riaan segala hijau terus. Bisa nggak tuh? Ini kejadian di salah satu pengusaha tanah kapling di Binjai. Waktu lelang karpet, dia cerita ke saya, sengaja bang, oke, saya 10 meter, tulis nama saya paling atas. Nama saya jangan lupa nama saya, katanya. Orang bilang, bisa lagi. Apa dia bilang? Yang tahu dia bukan manusia, tapi hatinya dan saya nanya, bang, menurut abang yang abang lakukan dia atau enggak? Kenapa? Coba jelasin mas saya. Kenapa abang bisa menyatakan kalau abang itu mau itu enggak dia? Harus nama yang paling atas nama. Aku pala nih kalau jemaah-jemaah di masjid itu. Kenapa? Kalau untuk musola payah kali duitnya. Kalau untuk 17-an, katanya. Makanya pala aku tulis namaku paling depan supaya apa? Mancing orang itu mau supaya ikut nyumbang. Itu loh maksudnya. Lihat nggak? Belum? Enggak tuh. Oke, kita kembali ke hamba Allah. Bu, semangat tok panitia pembangunan ke rumah. Ya ada apa? Ini mau nyumbang Bu. Oh iya, kasih Bu. Siapa namanya? Aduh, tulis aja lah hamba Allah. Berapa? 2 juta. Oh iya tulis ya Bu. Nanti di papan pengumuman di sana dituliskan itu. Tulis Bu, insyaallah. Oh iya tulis ya hamba Allah. Di papan pengumuman itu ya. Hamba Allah 2 juta. Besok lagi. Hamba Allah 2 juta. Rupanya karena perlu dihapus sama pengurus. Diganti catatan baru. Hamba Allah 2 juta. Ria nggak? Dia bebas ria dari orang lain, tapi dia nggak bisa bebas dari ria. Ingin dilihat, ingin bangga dengan diri sendiri. Ada ria yang lebih tipis lagi. Dia takut ketahuan orang sembunyi-sembunyi, tapi jadi ria. Nah, dia repot. Apa itu? Lelang karpet. Gantian dia nih. Oke lah. Karena aku ada rezeki, aku borong aja lagi karpet. Dibelinya Pak, karpet dari Medan yang paling mahal, harga 700.000 semeternya ada berapa Pak? Saya udah ngalamin Pak, salah satu masjid itu 700.000 Pak semeter. Untuk karpetnya aja ratusan juta, Masya Allah. Saya pijat tuh enak banget. Ini pun enak sama lah hampir. Ini hiburan juga Mas. Akhirnya dia bilang apa? Dipesannya karpet karena takut ketahuan warga. Dia takut ria ini. Akhirnya apa?
diantarkan nyala karpet itu ke rumahnya. Pokoknya jam 2 pagi sunyi gak ada orang, diam-diam dia ke musola, ditaruh nyala karpet itu di teras. Marah pagi-pagi mau sholat subuh dan kok ada karpet? Pak BKN kok nggak ngomong? Panitia ngomong tuh nggak ngomong. Tanya sendiri Pak, harga nggak tahu. Satu kampung kaktus ini komplek heboh. Ini karpet dari mana? Nggak ada yang tahu. Ini dermawan kali orangnya itu ya, sampai nggak mau tahu namanya, sampai diam-diam dia nyumbang. Gempar sampai diumumkan ini karpet dari siapa? Dari siapa nggak ada yang tahu. Tapi dia yang ngasih terasa gini. Kalian kan nggak tahu aku. Ria tersebut. Sampai ini Pak Abah. Bagus ya Mas pertanyaannya. Ini nggak ada yang masak tambok kan alhamdulillah. Jadi ria itu bukan soal terang-terangan, bukan soal sembunyi-sembunyi, tapi soal rasa kita apa? Udah. Biasanya ciri-ciri ria itu adalah ketika sesuatu yang diberikan masih terpengaruh dengan pandangan makhluk itu. Posting di Facebook, alhamdulillah saya bisa nyumbang anak yatim hari ini, alhamdulillah. Ya rupanya gak ada yang like, gak ada yang nggak tahu sih saya nyumbang apa ya. Rupanya ada yang komen, alhamdulillah Bapak sibuk kita pun rasanya apa? Bangga, alhamdulillah Bu, mohon doanya, tapi rasanya di sini apa? Tuh baru tahu kan kamu pelaku dan hati-hati. Makanya saran saya, hati-hati. Hati ini iblis ini cantik ya, banyak dia jadinya. Hati-hati ya Pak. Izin ya. Makanya saya pernah sampaikan kepada para habis Quran di 30 juz, antum lebih gampang ria daripada yang kami hafalan. Betul nggak? Imam yang bacanya bagus lebih gampang kena ria daripada imam yang bacanya murah dulu, betul nggak? Kalau yang murah apa ria itu dia? Kalau yang bagus, dia baca basmalah aja iblis udah bisik. Indah kali suara kau makmum. Suara jadi. Alhamdulillah mati dibuat-buat. Bapak batin Pak, makanya saya Bapak, saya yang kedua tahun belajar adab, bukan belajar ilmunya adab, guru saya itu gembleng adab itu luar biasa sampai akhirnya Pak paham, kalau pahamkan dengan apa? Tentang ria itu nanti. Itu yang Mas. Mau belajar lah Ustaz. Hah? Kalau boleh paling bodoh kan paling enggak. Ya maksudnya ya, kalau jadi kita hidup harus biasa-biasa aja loh, jangan juga berlebih, jangan juga ini. Artinya bukan biasa-biasa aja, artinya kita ya hidup itu sesuai kapasitas kita aja gitu Pak. Artinya normal kita itu gini aja intinya. Iya makanya yang mohon ya Pak, memang kalau dibahas itu agak sulit. Saya dulu berpikir, ini mau bersyukur, kayak mana? Mau ikhlas kayak mana? Awalnya masih emosian, ya kan kesandung batu aja masih mau repet, kerasa pengen, masih gitu. Ternyata bisa ditembus di kajian tauhid, insya Allah. Karena kajian nanti udah ada kode, udah pada kajian. Padahal sekolah ya. Insya Allah. Mungkin gini Ustaz ya, tapi mungkin hati dari ikhlasan juga kali ini. Betul. Nanti ada babnya bab ikhlas insya Allah. Ya itu pun kalau Allah izinkan kita bertemu lagi ya Bapak Ibu. Baiklah. Bapaknya dari maksud saya itu berpikir juga susah sekali lah berarti ya. Ya. Susah. Tapi akan menjadi mudah. Enggak boleh kita senang sendiri. Makanya kejebak dengan ujian itu bahaya. Makanya di penutup ini ya, di penutup ini saya ingin tegasin, lebih senang dipuji atau diuji. Kebanyakan orang dipuji. Jujur aja, saya kan aku itu lebih senang puji. Cuma nanti kalau di alam nyata nanti terakhir kita dipuji juga. Nah, makanya jujur aja lebih senang dipuji atau diuji. Kalau nyatanya memang tidak dipuji, tapi kenyataannya Ya, Cara nanya. Iyo. Nah, ini jadi pertama kali kita ngasih kain jam 2 malam dan cari yang supaya tidak lihat terakhir timbul ya. Jadi apa solusinya? ya solusinya itu Bu, Tadi saya berpikir nih, jadi semuanya sama-sama ya. jadi tak masuk surga lah kita kalau Iya. kita udah pakai mana-mana dikali-kali tadi terakhir dapat juga lihat. Jadi istighfar kita. betul. Jadi yang pertama sekali ketika apapun yang kita lakukan, iblis itu jebakannya adalah bagaimana merusak ikhlas kita,
bagaimana merusak pahala kebaikan kita dengan apa? Riya. Dan bahkan Allah pun mengatakan munafik itu termasuk riya, itu termasuk golongan orang yang munafik. 3 golongan munafik versinya Allah yang masuk di bawah perkataan Allah. Bagaimana caranya? Caranya adalah satu, perlahan kita belajar sama-sama Bu ya, kita belajar untuk hanya tujuan fokusnya Allah aja. Kalaupun ada embel-embel di belakangnya, bukan lagi tujuan, tapi biarkan aja jadi percikan. Mau dipuji orang terserah, mau dihina orang terserah. Kok coba limpul kau, orang itu limpul terserah. Ngeri ya Pak, 2 juta sumbangan terserah. Kalau udah model gitu artinya, aku gak penting mulutmu, aku gak penting hinaanmu. Itu nanti akan melatih sendiri. Melatih sendiri dengan apa? Bukan engkau yang ku cari, tapi hanyalah Allah. Jadi udah ikhlas saja. Makanya saya pun ngomong baik-baik ya. Haram hukumnya haram ya. Bisa pastikan hampir semua ulama berpendapat haram hukumnya ketika mengisi kajian kayak saya gini menetapkan tarif di awal. Haram hukumnya. Apalagi kalau saya sampai mengatakan, Pak, biasa saya kalau ngisi sekian Pak, tarif saya sanggup gak mestinya. Kalau udah mengatakan demikian gak hukumnya haram. Karena apa? Karena kalau udah kayak gitu biasa ikhlasnya itu bermasalah. Yang boleh itu gimana? Yang boleh adalah mau dikasih, mau tidak, ada masalah. Mau isinya berapa, malam ya Pak Bu. Mau isinya berapa, mau amplopnya kosong, berapa pun itu enggak. Bagi saya itu enggak masalah, karena tujuan saya adalah mudah-mudahan salah satu dari antara orang yang di sini bisa menjamin saya di surganya Allah itu aja. Kalau masalah amplop itu nggak usah dipikirin Pak, ya, direnungin, ya. Nggak, maksudnya gitu. Maksudnya, kalau kayak gitu saya tadi kita nggak boleh apa istilahnya maafkan ya. Anjing berbohong tapi tidak terlalu lah ya. itu kalau bahasanya itu makanya latih ikhlas itu memang berat Pak. Ya. Jadi solusinya ikhlas. Solusinya istiqomah. Iya. Kalau ketika ada muncul rasa itu, astagfirullahaladzim. Karena ada ayat Allah di Al-Quran itu, Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah itu tak suka sama orang sombong dan suka membanggakan diri walaupun hati. Hati-hati Bu, ya hati-hati. Izin. Mohon ampun sama Allah dengan astagfirullahaladzim. Kok rasanya muncul ya Allah, gitu ya. Insyaallah. Tapi insyaallah kalau kita penambahan terus ngaji seperti ini yang menyangkut hati kita, itu insyaallah akan lebih bisa siapa dari saya. Tapi atas izin Allah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya rasa cukup Pak. Gak jadi lagi kita progres. Baik, sama-sama beristighfar kepada Allah. Dari lubuk hati yang paling dalam untuk Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. 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 Kami sadar kami
Tapi Engkau Maha Pengampun ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampuni khilaf kami ya Allah. Ampuni salah kami ya Allah. Ampuni kami yang terkadang kurang ajar dari seorang makhluk di hadapan-Mu ya Allah. Berbuat sesuatu sesuka hati ya Allah. Gak mikirin kalau kami itu dilihat oleh-Mu ya Allah. Gak sadar yang kami lakukan Kau catat ya Allah oleh malaikat ya Allah. Maka malam hari ini kami mohon ya Allah. Kami ingin jadi orang baik ya Allah. Karena kami juga ingin wafat menjadi baik ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqta. Hasbi rabbi sallallahu ma bi khalqi wa ala alihi sallallahu la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Pengajian kita pada malam hari ini telah sama-sama kita dengarkan. Insyaallah apa yang telah disampaikan Ustaz kita menjadi ilmu bagi kita dan kita sudah banyak memahami apa yang disampaikan Ustaz kita. Insyaallah kita menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk